Selamat sore, Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Shalom. Kita akan memulai PA pada sore hari ini dengan tema menghadirkan kerajaan Allah di tengah penderitaan. Dan untuk itu mohon dengan kasih Saudari Esther untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk PA kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan memulai PA kami, kiranya Engkau memberi kami hikmat yang daripada Engkau sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, bahkan saudara-saudara kami yang ambil bagian. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini dapat mengubah setiap kami, memberi kami kekuatan yang baru, dan kami percaya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Saudari Esther yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Untuk memulai PA pada sore hari ini, ayat firman Tuhan akan dibacakan oleh Pak Widi. Baik, saudara, kita akan bersama membaca firman Tuhan hari ini dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian dituliskan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan merenungkannya. Terima kasih Pak Widi yang telah membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan. Baik, saya akan memberikan pengantar kitab Roma bagi kita semua pada sore hari ini. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus ketika berada di Korintus. Dalam kitab Roma ini sangat jelas sistematika penulisan untuk menjelaskan iman kita kepada Allah dalam karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Dalam penghayatan iman, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar secara khusus tentang kesengsaraan, di mana pada saat itu jemaat di Roma mengalami penolakan dari Kekaisaran Roma. Bahkan Paulus juga pada saat menuliskan kitab ini juga mengalami kesengsaraan ataupun penderitaan. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama yang akan dipandu oleh Pak Widi mengenai penghayatan iman kita terkait penderitaan di dalam Kristus. Kitab Roma adalah surat yang ditulis secara khusus, cukup sistematis untuk memberikan panduan penghayatan iman Kristen. Nah, berkaitan dengan perikop kita hari ini ada sebuah kata yang penting yang akan kita hayati, yaitu kesengsaraan. Adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Berkaitan dengan kesengsaraan yang dibahas dalam ayat ini, bukankah Tuhan Yesus sudah sengsara di atas kayu salib untuk menanggung apa yang seharusnya kita tanggung akibat dosa?
dan itu semua sudah tuntas. Mengapa kita masih harus sengsara lagi? Penjelasannya bagaimana, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Saudari Esther. Kita akan melihatnya di dalam ayat firman Tuhan. Dari ayat yang pertama, di sana dituliskan bahwa kita yang dibenarkan oleh iman, tentu iman kepada pengorbanan sengsara Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang kita rasakan. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita juga dapat mengalami masalah yang berat yang mungkin menyengsarakan. Mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena kesalahan orang lain, atau karena sebuah bencana. Lalu bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera Allah itu melampaui batas. Justru juga dalam keadaan kesengsaraan, damai sejahtera itu tetap bisa kita rasakan. Kalau tidak ada damai sejahtera dalam kesengsaraan, maka kuasa Kristus itu terbatas. Nah, saudara, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera dalam kesengsaraan? Bahkan di sana dikatakan dalam ayat yang ketiga, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kata bermegah ini menggambarkan sebuah sikap yang bersyukur atas keadaan sengsara itu. Bagaimana mungkin bisa apabila kita menemukan makna terhadap kesengsaraan itu? Kesengsaraan ternyata bermakna apabila sikap iman kita benar, yaitu dalam ayat yang keempat di sana dikatakan di dalam ketekunan. Karena ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji adalah kualitas khusus yang sangat diperlukan oleh manusia untuk menghadapi segala macam permasalahan hidupnya. Sama seperti atlet yang harus sengsara berlatih keras untuk merasakan beban dan latihan-latihan yang berat. Kalau tidak menemukan maknanya, ngapain harus bersusah payah? Tetapi kalau ia tahu bahwa itu melatih kondisi tubuhnya menjadi semakin tahan uji, maka dia akan melakukannya dengan sukacita dalam ketekunan. Demikian juga dalam kehidupan iman. Kesengsaraan dapat kita jalani dengan sebuah ketekunan. Di dalamnya kita akan mampu bermegah dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, itulah tanda hadirnya kerajaan Allah bagi dunia. Ketika orang melihat ada damai sejahtera yang dihadirkan di dalam kondisi apapun, juga di dalam kondisi kesengsaraan. Saya kira pengantar PA untuk hari ini dapat kita akhiri dan akan kemudian dilanjutkan di dalam diskusi kita di grup WA. Selamat ber-PA, Jemaat GKI Tegal Salatiga. Tuhan memberkati kita semua.